Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Ibu Ani selaku ketua kelompok kita. Salawat salam juga tak lupa kita sanjung sadikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Terima kasih ibu-ibu semua telah menyempatkan waktu untuk hadir pada pertemuan kelompok yang pada hari yang berbahagia ini. Selamat siang ibu-ibu. Apa kabar hari ini? Sudah makan? Masak apa ibu-ibu? Alhamdulillah, ternyata ada yang masak jengkol ya ibu. Ada bawa nggak bu masak jengkolnya? Oh nggak ada ya, nggak apa-apa bu ya. Oke ibu, kita sekarang akan lanjut ke modul kita, yaitu modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia. Nah, sebelum kita lanjut ke modul ini, saya ingin bertanya dulu sama ibu, masih ingat nggak materi sebelumnya? Bu Ani, masih ingat nggak? Tentang apa ibu? Oh bagus, tentang disabilitas. Kira-kira sudah ibu terapkan belum? Bu Tuti, sudah diterapkan? Belum. Kenapa Bu Tuti? Oh nggak ada anak yang disabilitas. Bu Loli, sudah diterapkan belum? Sudah, alhamdulillah. Di bagian apa Bu Loli terapkan? Oh iya. Berarti Bu Loli sekarang sudah buat anaknya menjadi lebih nyaman dengan memperlakukan lebih baik ya yang anak disabilitas itu. Kira-kira ibu ada kendala nggak? Ada ibu kendala? Nggak ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah ya. Berarti materi disabilitasnya sudah ibu terapkan. Anak disabilitas itu kan anak yang tidak punya daya untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus melindungi atau memberikan hak-hak sesuai dengan kebutuhan dia ya. Oke ibu. Sekarang kita lanjut ke modul selanjutnya atau sesi selanjutnya, yaitu pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Oke ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin tanya dulu nih sama ibu-ibu. Siapa yang ingat apa itu P2K2? Siapa tahu arti P2K2? Oh, apa bu? Oh, bagus, mantap. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, kata Ibu Susi ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Bu Susi. Bu Susi ternyata masih ingat dia. Apa itu P2K2? P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sekarang kita tepuk P2 ya Ibu. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Hore, sekali lagi ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Hore, hore ya kita semua ya. Oke bagus ibu semua. Sekarang kita lanjut tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Saya ingin tanya nih sama ibu-ibu, apa itu atau pengertian dari lansia? Apa Ibu Loli? Oke bagus ya, kata Bu Loli, lansia itu lanjut usia. Terus siapa lagi yang tahu apa itu lansia? Bu Susi, apa Bu Susi? Oh, orang yang sudah berumur 70 tahun. Ore bagus ya, mantap ya. Oke mantap mau ibu-ibu KPM hari ini luar biasa. Lansia itu adalah lanjut usia ya, yang berumur 60 ke atas. Tapi kalau yang mendapat bantuan PKH itu harus berumur 70 tahun. Lansia itu ibu-ibu kita di masa tua. Jadi oleh sebab itu kita harus gimana ya, menjaga lansia itu sebaik mungkin. Apalagi itu orang tua kita, orang yang telah mengandung kita, orang yang telah mendidik kita ibu-ibu. Jadi jangan ibu telantarkan lansia. Ya ibu-ibu, lansia itu kita di masa yang akan datang. Oleh sebab itu kita sebagai anak harus menjaga orang tua kita sebaik-baik mungkin dan memperlakukannya sebaik-baik mungkin. Bisa dipahami ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu?
Ada nggak ibu-ibu yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, sekarang kita masuk poin selanjutnya. Kondisi dan permasalahan umum lansia. Ibu-ibu kan ada buku semuanya. Ada modulnya kan? Modul kesejahteraan sosial. Coba ibu-ibu buka halaman 63. Ya ibu, di sini ada kondisi permasalahan lansia. Coba Ibu Noni baca dulu yang kondisi permasalahan lansia secara biologis. Oke Bu, apa Ibu? Oke betul, kata Bu Noni itu perubahan suhu tubuh. Kemudian Bu Noni, gangguan pergerakan. Oke bagus Bu, terus gangguan panca indera. Bagus Bu, lanjut. Gangguan saluran kencing. Bagus Bu. Terus Bu, gigi mulai goyang. Terus Bu, penyakit ya. Oke Ibu Noni sudah membaca tadi kondisi permasalahan lanjut usia secara biologis ya Ibu-ibu. Secara biologis ada beberapa yang terjadi pada lansia itu Ibu-ibu. Yang pertama, perubahan suhu tubuh. Kalau orang tua itu kan ada perubahan suhu tubuh. Rambutnya menjadi putih, kulitnya menjadi keriput, itu semua lansia Bu, termasuk kita nanti pasti akan mengalami hal seperti itu ya. Rambutnya putih, kulitnya keriput, kemudian di sini juga ada gangguan gerakan, kita tidak bisa melakukan sesuatu aktivitas cepat capek Ibu. Kemudian di sini juga ada gangguan saluran kencing, pipis kita agak terhambat. Kemudian gigi kita udah mulai rapuh atau mulai goyang-goyang ya. Mau makan daging nggak bisa ya Ibu. Kemudian di sini juga muntah, munculnya berbagai penyakit itu secara biologis yang dapat dilihat Bu di badan kita. Salah satu seperti saya bilang tadi, giginya Bu. Giginya kalau kita udah tua itu giginya udah goyang-goyang. Kalau kita mau makan nggak enak, kenikmatan makan kita itu sudah nggak ada lagi Ibu. Ya, kemudian rambut kita pun sudah putih, kulit kita sudah keriput, yang bisa dipandang mata Bu secara biologis itu. Ya, itulah yang terjadi pada kita di masa yang akan tua. Kira-kira Ibu ada ingin ditanyakan secara lanjut usia secara biologis Bu? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu Desi yang membaca selanjutnya secara psikososial ya Ibu. Oke Ibu, baca. Iya Bu. Iya Bu. Iya, terima kasih ya Bu, sudah membantu saya membaca ini. Oke, kata Bu Loli tadi, perubahan emosi itu sering muncul ya di saat kondisi permasalahan lansia secara psikososial. Itu salah satunya adalah perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita itu tidak berfungsi lagi Ibu. Ya. Kemudian kita merasa kesepian, tinggal sendiri. Kadang-kadang suami kita sudah meninggal. Agresif Bu, karena kita suka marah-marah. Kemudian kalau dari perubahan sikap dan perilaku, kita cenderung biasanya di rumah aja agak lambat ya. Kemudian kita sering melamun, murung Bu. Kemudian kita sering hubungan dengan tetangganya Bu kurang baik. Karena kita mau silaturahmi nggak sanggup jalan lagi. Ya, itu banyak yang terjadi pada lansia. Kemudian coba Ibu Ani baca kondisi permasalahan lanjutnya secara rohani. Secara rohani Bu. Oke, kata Bu Ani, jarang beribadah, menjadi tidak sabar dan tidak bersyukur, berpikiran negatif. Iya betul Bu. Kemudian Bu Ani, besar sedikit suaranya Bu Ani. Oke, kata Bu Ani tidak tabah dalam menerima kondisi penuaan. Terus Bu Ani, oke, kata Bu Ani kurang mau berbagi dengan orang lain. Oke, selalu menunjukkan super power dan menganggap dia selalu benar. Oke, kalau sudah tua Bu, apalagi
Kalau sudah berumur-umur yang 70 tahun itu kita menganggap diri kita yang paling betul. Itu emang sudah kudrahnya, Bu. Kemudian kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Kemudian Ibu, kita kadang suka-suka lupa untuk mengerjakan segala kewajiban kita. Kemudian kita tidak tabah menerima kalau kita ini udah tua. Kita merasa kita udah tua, seakan-akan masih berumur 18 tahun. Itu ya, Bu, yang terjadi pada lansia. Oke, Ibu. Lansia itu adalah lanjut usia, di mana itu adalah kita di masa yang akan tua. Oke, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Kalau nggak ada, itu jangan lupa ya, Ibu terapkan di rumah. Apa yang bisa Ibu ambil kesimpulan hari ini? Oke, bagus sekali. Katanya lansia itu lanjut usia. Bagus. Kemudian, oke, Bu, mantap. Bu Susi mantap ya. Katanya lanjut usia itu kalau sudah tua itu cepat marah, cepat emosi. Emang luar biasa Ibu KPM pada hari ini. Kita sama-sama tepuk P2 ya untuk Ibu KPM yang sudah menyimpulkan kesimpulan pada hari ini. Tepuk P2 K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Hore, Bu. Oke, Ibu. Ibu kan sudah buat kesimpulan itu jangan lupa Ibu terapkan. Apalagi yang ada orang tuanya bersama Ibu di rumah. Jangan lupa diterapkan. Dan tolong ya Ibu-ibu, jaga orang tua kita. Karena orang tua itu adalah kita di masa yang akan datang. Terima kasih Ibu-ibu semua atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.